Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Purnami Ananta, kelas 11 IPA 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya susun minggu lalu yang berjudul Antara Kolonialisme dan Impresionisme. Bagian-bagiannya yang pertama, A. Perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Yang B. Kekuasaan kongsi dagang Fox. Yang C. Penjajahan pemerintah Belanda. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, perburuan mutiara dari timur. Perlu disadari bahwa Nusantara atau Kepulauan Nusantara merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah. Bagaikan mutiara dari timur, tanah Nusantara memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Hasil dan persediaan tambang berada di mana-mana. Hasil pertanian pun melimpah, begitu juga hasil perkebunan seperti rempah-rempah selalu menggugah selera. 1. Motivasi, nafsu, dan kekayaan Eropa. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, dikenal adanya masa penjajahan samudra. Aktivitas penjajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru itu tidak terlepas dari motivasi dan keinginan untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekedar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru, demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kekayaan politik. Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebut daerah itu dengan nama Hindia, bagaikan berburu mutiara dari timur. Orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah dalam konteks penemuan dunia baru. Itulah kemudian tidak hanya Kepulauan Nusantara tetapi juga daerah-daerah lain yang ditemukan orang-orang Eropa pada periode penjajahan samudra. Misalnya Amerika dan daerah-daerah lain di Asia. Yang kedua, pertualangan, penjajahan, dan perebutan hegemoni. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor pertualangan, pelayaran, dan penjajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Portugis juga menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian menyusul Belanda, Spanyol, dan Portugis. Tujuan kedatangan mereka tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih jelas. Tujuan mereka berkaitan dengan gold, glory, dan gospel. Gold, pemburuan kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester Jones yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Kita masuk pada bagian B, kekuasaan kongsi dagang Fox. 1. Lahirnya Fox. Fox lahir pada 20 Maret 1602 yang merupakan persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara. Dari hasil fusi antar kongsi yang sudah ada, Fox disebut juga Maskapai Perdagangan Hindia Timur, Kongsi Dagang India Timur. Fox secara resmi didirikan di Amsterdam dengan tujuan 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi dagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang lain. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi pada Perang 80 tahun hingga Fox memiliki tentara. Fox dipimpin oleh dewan yang beranggotakan 17 orang, direktur, sehingga disebut Dewan 17, yang juga disebut dengan Heren 17. Fox juga memiliki beberapa kewenangan yang sering disebut dengan hak oktray.
dan hak-hak antara lain: 1. Membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, memerintah di negeri jajahan, mengangkat pegawai sendiri, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Gubernur Jenderal Fox yang pertama adalah Pieter Both 1602 sampai dengan 1614. Pada tahun 1610, Pieter Both meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1611, Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Yogyakarta guna pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fodem. 1 fodem sama dengan 182 cm yang berlokasikan di sebelah timur Muara Ciliwung. Kemudian didirikan bangunan batu berlantai 2 sebagai tempat tinggal, kantor, dan gudang. Yang kedua, keserakahan dan kekejaman Fox. Awalnya orang Fox itu cerdik, bersikap baik kepada rakyat. Mereka diberi kemudahan dalam berdagang. Hal ini dimanfaatkan Fox untuk memperkuat kedudukan di Nusantara. Lama-kelamaan Fox bersikap congkak dan sombong. Mereka melakukan pemaksaan dan kekerasan yang menimbulkan kebencian penduduk pribumi. Berbagai pemberontakan pun dilakukan. Saat pemerintahan J.P. Coin sebagai jenderal yang pemberani, kejam, dan ambisius, serta peletak dasar penjajahan Fox di Indonesia, dia berhasil menguasai Yogyakarta dan menggantikannya dengan Batavia. Dia pun berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi untuk keuntungan pribadinya dengan cara: 1. Merebut pasaran produksi pertanian, memaksa monopoli. Yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Kaum pribumi sebagai petani dan Fox yang memperoleh hasil pertanian. Yang ketiga, mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat yang memiliki posisi strategis. Bisa dengan perang, kekerasan, dan adu domba menjadi kebiasaan Fox. Yang keempat, melakukan campur tangan, intervensi dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Dengan usaha mengumpulkan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Yang kelima, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional masih tetap dipertahankan agar bisa diperalat. Pada saat itu pula, politik Divide et Impere terus dilakukan. Batavia menjadi markas besar Fox. Letaknya menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. Fox berhasil menguasai berbagai daerah di Nusantara seperti Mataram Islam, Malaka, Aceh, Makassar, dan monopoli di Kalimantan. Melalui pelayaran Hongli, armada Fox diperkuat. Benteng pertahanan dibangun. Fox pun semakin ke Papua atau Irian Jaya. Dipimpin oleh William James, penguasa rempah-rempah di sana, yang awalnya Fox mencari untuk kemudian dapat menambahkan pengaruh serta kekuasaan di Nusantara. Kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa dilakukan. Monopoli perdagangan pihak atau bangsa lain dipandang musuh dan harus diasingkan. 3. Fox gulung tikar. Abad ke-17 sampai dengan 18, Fox mengalami puncak kejayaan. Kerajaan-kerajaan berhasil dikuasai. Jalur perdagangan dikendalikan Fox menyebar luas. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Namun, semakin luas daerah yang dikuasai, pengawasan juga semakin sulit. Batavia semakin padat karena adanya imigrasi yang menimbulkan masalah sosial. Pada tanggal 27 Maret 1749,
Kekuasaan tertinggi berada di Raja. Dewan 17 yang semula dipilih oleh parlemen diganti dipilih oleh Raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara Fox. Penguasa tidak lagi memikirkan perdagangan, tetapi mengutamakan kepentingan memperkaya diri. Perdagangan Fox pun semakin merosot, sampai tidak bisa membayar deposit. Kas Fox pun menurun, merosot karena perang dan adanya hutang. Penjabat Fox pun bersikap gila hormat, yang cenderung feodalis, bahkan mereka mengatur cara penghormatan terhadap pimpinan dan keluarganya. Sistem upeti pun dilakukan, semua bermuatan korupsi, karena ingin kehormatan dan kekuasaan sesaat. Bahkan utang pun semakin kuat sehingga Fox gulung tikar. Oleh karena itu, tanggal 31 Desember 1799, Fox dinyatakan bubar. Semua utang piutang Fox diambil alih oleh Belanda. Kita masuk pada bagian C, penjajahan pemerintahan Belanda. 1. Masa pemerintahan Republik Batavia. Tahun 1795, adanya kaum Patriot, kaum yang terpengaruh sebayang revolusi Prancis, Libre, kemerdekaan, egalit, persamaan, dan fraternit, persaudaraan. Pada tahun itu juga, Prancis menyerbu Belanda yang membuat raja berlari ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis, lalu membentuk pemerintahan baru, yaitu Republik Batavia 1795 sampai dengan 1811, yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Lalu Raja Belanda, Raja William V di Inggris, membuat surat pemerintah yang dinamakan Surat-Surat Hay, yang isinya agar penguasa negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan Prancis. Sedangkan kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Maka dari itu, untuk mempertahankan Nusantara membutuhkan pemimpin yang kuat. Lalu dipilihlah Herman William Douglas. A. Pemerintahan Herman William Douglas 1808 sampai dengan 1811. Ia adalah gubernur jenderal di Nusantara. Tugas utamanya mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Dia juga ditugaskan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Jawa. Douglas adalah kaum patriot dan berpandangan liberal, berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Strategi yang dilakukan Douglas antara lain: 1. Bidang pertahanan dan keamanan. 2. Bidang politik dan kemerdekaan pemerintahan. 3. Bidang peradilan. 4. Bidang sosial ekonomi. 1. Bidang pertahanan dan keamanan. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkulan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Meningkatkan jumlah tentara. 4. Membangun jalan raya dan dari Anyer sampai Panarakum. 2. Bidang politik dan pemerintahan. 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. 2. Douglas memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar. 3. Berdasarkan dekrit 18 Agustus 1608, Douglas juga merompak Provinsi Jawa pantai timur laut menjadi 5 prefektur. 4. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pemerintahan yang digaji. 3. Bidang peradilan. Douglas membentuk 3 jenis peradilan. 1. Peradilan untuk orang Eropa. 2. Peradilan untuk orang Timur. 3. Peradilan untuk pribumi. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandangan bulu. 4. Bidang sosial ekonomi. Douglas memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, meningkatkan usaha
pemalsuan uang dengan cara memungut pajak. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Melakukan perjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. B. Pemerintahan Jansen 1811. Jans William Jansen adalah seorang yang politikus berkebangsaan Belanda. Jansen pun mencoba memperbaiki kerusakan yang dilakukan Douglas. Namun armada Inggris lebih kuat dan lebih unggul. Jansen tidak bisa berbuat banyak. Penguasa Inggris menyuruh Thomas Raffles untuk segera menguasai Jawa. Tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jansen mundur ke Semarang. Namun Inggris lebih kuat dan memukul Jansen, lalu dia mundur ke Salatiga dan menyerah di Tuntang. Ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811. 2. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia 1811 sampai dengan 1816. Pada 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di India dengan Thomas sebagai penguasa. Pusatnya berada di Batavia. Raffles mempunyai 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahannya wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Dan atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. A. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 kepresidenan. Untuk memperkuat kekuasaannya, Raffles menjalin hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang membenci Belanda. Bupati-bupati atau penguasa pribumi dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kolonial di bawah kekuasaan pemerintahan pusat. Mengubah sistem pemerintahan pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial. B. Tindakan dalam bidang ekonomi. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau bisa disebut dengan land rent. Penghapusan perbudakan dan kerja rodi. Penghapusan sistem monopoli. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. 3. Dominasi pemerintahan Belanda. Raffles berakhir tahun 1816. Tahun itu pula, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai Belanda. Sejak itu, dimulai pemerintahan kolonial Belanda. A. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tengah Belanda, tanah Hindia diperintahkan oleh badan baru dengan nama Komisaris Jenderal dengan pemimpin gubernur jenderal yang dibentuk oleh Pangeran William V. Ia pun mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan 1815 yang salah satu isinya pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Yang B. Sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan sistem tanam paksa untuk memperbaiki ekonomi dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di India. Tanaman yang ditanam harus laku di pasar dunia. Sistem kerjanya pun kerja rodi. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan wajib. Van den Bosch mengungkapkan daerah jajahan itu fungsinya untuk tempat mengambil keuntungan bagi negara induk. Konsep itu kemudian dikenal dengan Kulturstelsel, tanam paksa. Cara tersebut adalah cara terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk Eropa.
A. Ketentuan tanam paksa. 1830, Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa. Ia mewajibkan para petani menanam tanaman yang dapat diekspor. Ketentuan tanam paksa antara lain: penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah pertanian tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian milik penduduk desa. Tanah yang disediakan dibebaskan untuk pembayaran pajak. Hasil tanam wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika ada kelebihan maka diberikan kepada rakyat. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk penanaman padi. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggung jawab pemerintah. Penduduk desa yang bekerja berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. B. Pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan harus menggunakan organisasi dan kekuatan tradisional yang sudah ada. Penjabat Bumi Putra, kaum priadi, dan kepala desa berperan aktif dalam menggerakkan kaum tanah untuk wajib penanaman tanaman ekspor. Para penguasa pribumi menjadi alat kolonial. Para penguasa pribumi dan kepala desa mendapat bonus jika menjalankan tugasnya. Hal ini membuat para penguasa pribumi memaksa para tani untuk menanam tanaman ekspor sebanyak-banyaknya. C. Sistem usaha swasta. Setelah sistem tanam paksa dihapus, maka dibuatlah Traktat Sumatera tahun 1871. Isinya yaitu menerapkan ekonomi liberal, sehingga pihak swasta dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di India. Dari sistem ini memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Agrania, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan India Belanda dengan cara mengeksploitasi tanah jajahan, maka mulailah imperialisme. Tanah jajahan berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri. D. Perkembangan agama Kristen. Di Indonesia, agama Kristen ada dua, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik, sedangkan orang-orang Belanda menyebarkan Kristen Protestan. Para penyebar agama Katolik diawali oleh para pastor yang artinya imam. Agama Kristen menyebarkan di Kepulauan Maluku dengan semangat Pietisme, yaitu menekankan pertaubatan orang-orang Kristen. Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Dapat disimpulkan, agama Kristen berkembang karena pengaruh orang Barat. Sekian video penjelasan tentang makalah yang saya susun minggu lalu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.